Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi sama Ado YouTuber ganteng dari Depok. Ganteng banget udah, ente paling ganteng Mang. Hari ini Mamang kembali lagi bersama Andi Garage yang punya Apa? Bengkel Yamaha. Enggak bengkel, ntar orang pada datang mau nyervis. Hari ini Mamang mau ngebahas sesuatu yang seru nih guys, soalnya si motor 2 ini kayaknya sekarang lagi naik lagi Andi. Naik lagi meroket. Kalian pasti udah tahu lah ya Andi Garage yang suka share udah tahu lah Andi Garage 21 ya. 21 26. Andi Garage 21 bener. 21. Tapi sebelum itu Mamang sekarang lagi pakai baju dari promosi dulu. Iya. Big Dragon Squad guys. Di belakangnya bacanya apaan Mang? Baca nih. Sunday morning, 1% riding, 90% ngopi. Sweet Daddy mah bebas anjay. Cakep guys nih. Nah, berarti banyak duit nih Sweet Daddy. Duit di mana kalau banyak duit mah kagak nge-YouTube gua. Oh iya. Oke, kita bakalan ngebahas Fish Air di sini, tapi yang pertama kita harus tahu dulu ya sejarahnya F1 Jet Air nih. Oke deh, ini awal mulanya ada Fish Air nih kapan deh? Awal mula F1 Jet Air itu kalau di pasarannya itu 96 udah ada. Cuman dari Yamaha-nya 97 baru dipublish. Nah, ini contohnya ini keluaran 98. Nah, sebelum ini terjadi nih, terbuat, ada nih yang paling tua nih. Ini Force One, dia lahir 93 kalau nggak salah ya. Kalau salah ya dikoreksi. 93 itu tromol, cuman ini saya bikin cakram. Nah, kan lanjut sampai 95. Keluarlah F1 Jet. Sama kayak seperti ini, cuman dia cakram basicnya. Nah, itu sebentar doang, sekitar setahun doang. Habis setahun 95, 96, 97 langsung lah keluar F1 Jet Air sampai 2005. Berarti ini dari 93 ya? Kalau Force One dari 93 sampai 95. 95 sampai 7 F1 Jet. Tapi bodinya begini. Bodinya sama seperti ini, cuman dia cakram. Oh, cuman bedanya berarti cakram doang ya? Ya, cakram, knalpot. Knalpotnya kalau Force One modelnya kalau kata orang-orang tuh kata buang bambu. Lurus. Oh, iya. Ya, kayak Alfa. Kayak apa lagi ya? Kayak Alfa, Tornado lah. Iya. Kalau F1 Jet udah model kayak Fish Air deh, yang knalpotnya naik modelnya. CC-nya gimana? Kalau CC sama Fish Air gitu gimana? Kalau Fish Air. Oh, CC mah sama, cuman beda piranti-piranti pendukungnya aja. Kalau Force One dulu emang nggak ada yang kopling, F1 Jet juga nggak ada yang kopling. Nah, kalau F1 Jet Air ada yang kopling ganda, maksudnya bisa kopling bisa enggak, orang bilangnya kopling banci. Ada yang full clutch, bisa dibilang full kopling. Nah, ada juga yang nggak kopling F1 Jet Air. Iya, tapi jarang ya. Jarang banget. Dan itu sepengetahuan saya itu cuman ada di tahun 96 kalau nggak 97. Nah, iya, itu jarang banget yang punya. Gambarnya juga susah dicari ya? Gambarnya pun juga susah banget dicari. Goib. Parah itu. Nyari di Google pun ya belum tentu ada yang bagus gitu ya. Berarti yang 95 sampai 97 itu bukan Fish Air. F1 Jet doang. 95, 97 itu F1 Jet doang. Oh, nggak pakai Air. Nggak pakai Air. Nah, ada yang bilang F1 Jet, Force One tetap ada di 95 dan 97. Tapi saya bingung juga bener apa enggak. Jadi kayak mungkin ada Yamaha ngeluarin 2 tipe nih. Jadi ada yang Force One, ada yang F1 Jet. Nah, dari 9 sampai 97. Cuman saya masih bingung juga. Saya belum saya baru baik. Lah, masih ngempeng ente. Masih 4 tahun lah baru belajar salto kali. Kalau Force One liverynya gimana nih yang pertama keluar? Sebenarnya liverynya dia banyak ya. Banyak banget ya? Dia sebenarnya liverynya banyak, cuman warnanya tetap hitam. Maksudnya dia basicnya Force One tuh ada yang basicnya hitam nih, cuman ada kan yang spakbor merah, ya kan. Cuman basicnya dia body hitam pasti kan. Nah, setelah itu udah nggak ada lagi warna lain, hitam semua. Oh, berarti yang awal itu yang merah doang itu ya? Ya iya, sisanya udah hitam semua, paling beda stripping doang. Nah, stripping itu banyak. Ada yang ini kan kayak lebih dominan biru hijau ya. Biru Tosca apa hijau ya? Tosca. Ya, ada juga yang keunguan, ada yang ke hijau, ungu, biru, maksudnya ada warna merah banyak sih. Warna-warna jadul ya? Iya, warna-warna yang dulu
terlihat banci kali sekarang dilihat anjir rotor laki ada warna ungu nih gitu. Padahal mah ya rare ya sekarang. cakep dilihatnya. Wah, gila ya. Kalau PCR Wizz Air, nah dia juga paling banyak liverinya dan pusing. paling pusing. Ya sebenarnya F1 Jet juga ada tuh yang agak yang bisa dibilang rare-nya tuh yang F1 Jet SE, dia warnanya kebiru-biruan. Birunya lebih dia dibilang biru tak ungu lah, biru keunguan. Itu F1 Jet SE. Oh, SE. F1 Jet SE. Nah, non-kopling? dia masih non kopling, cuman Masih beda. non-kopling? Iya, bedanya itu kalau sebenarnya kalau Force One F1 Jet yang bukan SE ya, dia gripnya nggak ada jalur stangnya nih. Oh. Iya, ini kan saya pakai ini. Aslinya dia nggak ada jalur stangnya, pokoknya cemen lah, pokoknya nggak ada jalur stangnya, ya kan. Nah, F1 Jet SE itu ada jalur stangnya. Dan dia pakai behel babet lah. Ini kan behel besi nih. Nah, Babet kayak begini ya? babet ya kayak Wizz Air lah. Nah, dan itu F1 Jet SE awal mula di behel belakangnya ada lampu LED-nya seperti Wizz Air. Awal mulanya Lampu belakang LED itu. Iya, bukan sebenarnya awal mulanya bukan dari Wizz Air. Tapi dari F1 Jet SE. F1 Jet SE. Iya. Warnanya biru keunguan, ungu ke biru-biru. Ya, gitu ntar adalah fotonya di mana, di sini kali atau di mana ya. Ntar Lamang aduh cari lah fotonya. Kalau F1 Jet Air lebih banyak lagi F1 Jet Air lebih banyak lagi dan bisa dibilang banyak apa ya, banyak yang bisa dibilang limited lah. Ya, cuman kalau yang limited khusus dari Yamaha-nya tuh cuman menurut saya cuman 3. Betul. Yang 99 soalnya di brosurnya dibilangnya limited edition, ya udah kan, oke. Satu tuh F1 Jet R 99, jadi bodi depannya silver, dari sayap sini silver nih, bodi belakangnya kuning. Oh, yang itu. Yang pokoknya orang bilangnya Millennium. Bukan Millennium, itu beda lagi. Beda. Itu orang bilangnya LS 99. Nah, terus Marlboro. Ya, dulu kayak punyanya Om Ben, ya kan. Marlboro itu ada yang bilang dari 2000 udah ada, cuman setahu saya ya, semua tahun saya 2001 2002 doang. Setahu saya, sepengetahuan saya. Dan lanjut yang paling hedon mah Caltech, udah. Itu tuh Caltech tuh kerja sama olinya itu ya? Iya, dari apa tuh pembalap siapa? Pembalap Indo. Iya sih, siapa ya? Yuk, nanti memang. Ya ntar cari, saya nggak ngikutin balap soalnya pokoknya itu dari apa ya, ada Haryadi siapa sih? Jayadi. Ahmad Jayadi. Ya, maaf Kong. Maaf ya, ntar tersinggung nonton lagi. Pokoknya dari situlah dia kerja sama, nah dibikin F1 Jet Air Caltech. Berarti emang bagus ya bisa sampai kerja sama begitu, berarti Yamaha percaya banget ke Indonesia ya? Bisa dibilang percaya. Berarti itu kan bikinnya di Jepang atau di Indonesia? Di Indonesia lah. Maksudnya bikin liverinya doang ya? Iya, mungkin kan karena kan balapnya juga di balap Indonesia dulu, road race Indonesia, makanya ya mungkin spesial lah. Cuman yang menurut saya sayang banget, kenapa Yamaha bikin versi F1 Jet Air yang special edition tapi yang bukan full clutch, maksudnya yang kopling banci. Iya. Kayak gini. Iya, kopling banci begini kalau ada kopling gandanya. Sedangkan yang full clutch itu malah yang biasa-biasa aja, ya nggak ada LE-nya, yang limited edition atau special edition nggak ada. Oh, jadi yang buat special edition itu cuma yang sporty doang? Iya, yang sayang banget. Full clutch nggak ada? No, iya, nggak ada. Nah, yang paling bagus juga sih yang Millennium 2000 tuh. Itu bisa dibilang limited juga. Bisa dibilang sih limited tuh. Yang gimana, Di? Dia yang kalau dia kali kan kalau yang LE belakangnya silver, depannya kuning. Silver, belakang kuning. Nah, kalau ini terbalik, depannya kuning, belakangnya silver. Oh, beda. Nah, beda. Nah, itu Millennium 2000 ada 2 warna, yang depan silver, belakang depan kuning belakang silver. Nah, depan hitam, belakangnya warna kayak kemas-kemasan gitu. Ada 2 warna dia. Itu jarang ya? Itu juga jarang. Nah, itu yang jarang. Itu juga jarang. Dan itu menurut saya awal mula motor bebek pakai velg racing. Dulu belum ada tuh namanya bebek velg racing. Berarti yang awal mula bebek palang racing yang Millennium itu? Iya, Wizz Air pokoknya awal mula pakai velg racing tuh Wizz Air. Tuh, cakep. Ntar cari lagi dah fotonya, Mang, biar dia nggak bingung. Dari tahun ke tahun nih ada perbedaannya kan, di kayak Force One kalau ke Wizz Air kan udah kayak ke F1 Jet jelas tuh perbedaannya kan. Ya. Terus dari F1 Jet ke F1 Jet Air apa aja perbedaannya, Dik? Coba dari Force One dulu deh. Bedanya ke Wizz Air apa yang lebih dominan banget apa gimana nih? Yang apanya mesin. kayak gitu. Kalau dari mesin basicnya sih sama ya, maksudnya
dari apa kayak karbu pun sama, nah CDI pun sebenarnya sama, cuman kalau kata yang lebih suhu-suhu lagi, kalau yang paling bagus CDI itu punya Force One, kodenya 3XA. Kalau F1ZR Dia kan kodenya 4NS, cuman rata-rata kalau F1ZR udah 4NS01. Kalau yang bagus 4NS00 dan 3XA juga 3XA00. Pokoknya yang belakang 00 tuh lebih bagus untuk balap ya. Mungkin kalau buat harian sih nggak kerasa. Cuman kalau katanya buat balap limiternya lebih tinggi. Kayaknya sih gitu. Cuman saya belum pernah nyobain. Tapi yang Force One ini ada yang 01 juga kodenya? Ada? Kayaknya nggak ada deh. Oh, enggak. Iya, kayaknya 00. Kalau ini baru ada 01. Iya, kalau ini ada 01, ada 00. Mungkin yang 00 yang apa namanya? Mungkin yang tahun lama tahun lama 2000 ke bawah mungkin ya. Soalnya saya pernah dapet F1ZR tahun 2002. Itu masih asli, CDI masih bacanya 01, bukan 00. Itu. Oh, cakep guys. Terus ya apalagi ya? Kalau dari body jelas kalau dari body jauh jelas beda. Force One F1Z ke F1ZR beda. Iya, dan rangka pun beda, cuman bisa dipaksain nih. Kalau dipaksain nih Force One upgrade pakai body Viz Air bisa, cuman saran saya mending jangan. Ribet, banyak ngakalin. Maksudnya terus pasti nggak presisi, ending-endingnya jelek lah intinya. Mendingan kalau mau buat maksain, cari rangka Viz Air baru deh. Mesinnya mah sama plug ya? Iya, mesin mah sama. Berarti ini emang mesinnya dari dulu 110? 110 dari dulu nggak ada perubahan. Kan kalau kayak Suzuki kan ada yang 100, ada yang 110 tuh. Sebenarnya sih basicnya ini Viz Air ini mesinnya dari Alfa, dari upgrade lagi ya, lebih upgrade dari Alfa, CEM sama Sigma. Jadi basicnya ya kalau yang bebek itu baru cepet ya? Bebek kalau udah Force One kesini dia 110, kalau Alfa, Sigma, CEM cepet. Tuh. Apa lagi nih perbedaannya? Apa ya, kalau dari kopling ya emang kan apa namanya bisa lah Force One dibikin kopling, jadi tinggal ngambil barang-barang Viz Air, masukin dah tuh semua dari bak kopling, as persneling, gigi, udah tinggal copot ngampas ganda, jadi kopling, pasang tuh handle kopling. Emang Force One aslinya nggak kopling? Nggak ada yang kopling. Oh, nggak ada yang kopling. Oh, ini bikinan. Ini juga ini juga apa koplingnya pakai Viz Air semua, dari bak kopling, apa namanya, as persnelingnya pakai Viz Air semua udah. Oh iya. Baru pas mau ke F1ZR baru yang nggak ada yang kopling ya, kopling semua. Iya, kecuali tadi yang 96 itu yang nggak jelas deh itu, asal usulnya gimana bisa ada yang nggak kopling. Kan Viz Air ada dua tipe nih, sport sama full clutch ya. Apaan di bedanya? Kalau dari segi tampilan sama aja ya. Paling gimana bacaannya, kalau Viz Air ini kayak gini nih. Ini kan kopling banci lah, pasti bacaannya sporty. Tapi kalau yang full clutch bacanya full clutch, nggak ada bacaan sportinya. Jadi orang bisa bilang nih F1ZR-nya sporty. Sporty berarti yang kopling banci. Kalau full clutch berarti yang full kopling. Ya, terus kalau dari mesin sama, paling rasio tuh beda. Nah, cuma kalau rasio saya spesifiknya saya nggak tahu apanya ya bedanya ya. Maksudnya dari mata-matanya berapa, cuman emang beda. Jadi kalau saya rasain, kalau yang sporty itu gigi 3-nya ngedrop, ke 4-nya. Kalau full clutch terbalik, 1 ke 2-nya ngedrop. Ya. Jadi kadang-kadang kalau yang apa buat balap di mix deh tuh antara gigi yang full clutch sama yang sporty biar nggak ngedrop. Kalau buat balap tidak. Aneh pernah nyobain soalnya yang Force One begitu. Force One ngedrop nggak? Kalau Force One ini, nah ini apa namanya emang ngedrop tuh. Cuma karena udah kopling kan, jadi nggak begitu kerasa banget. Cuma kalau masih cemen dah nggak ada koplingnya, udah berasa banget. Gigi 4-nya udah kayak ngondoy doang. Kode rangkanya beda-beda berarti nih. Nah, kalau kode rangka, nah sepengetahuan saya juga nih, kalau asli Caltech itu kan di SNK hijau. Asli warna SNK hijau. Nah, cuman kan kalau emang bisa dirubah kan warna mah, sekali warnanya apa dirubah SNK jadi hijau. Cuman kalau kode rangka, kalau Caltech tahun 2001 itu ada di tengah-tengah kode rangkanya ada kodenya H1K. Itu 2001. Kalau 2002 H2K. Tuh, itu kalau Caltech tuh. Nah, kalau Marlboro yang saya tahu, yang saya inget doang ya, ada CYK. Nah, itu doang sih. Cuman yang lainnya saya nggak hafal. Banyak sebenarnya untuk yang LE pun ada, Millennium pun ada, cuma saya nggak hafal. Ya, yang banyak dicari yang itu kan Caltech. Iya, Caltech.
Caltech, Marlboro tuh yang udah paling incaran banget. Soalnya kadang-kadang ada juga tuh pernah ada yang nanya, "Om, ini asli Marlboro apa enggak ya?" Nah, tahun 2003 ya kan. Terus saya kan di website katalog Yamaha bisa tuh ngecek kode rangka motor. Jadi ketahuan nih tipenya warna apa. Ketahuan, saya coba kasih kode rangkanya punya bukan Marlboro, ternyata cuman Fish Air yang sporty warna merah. Itu. Jadi kalau kamu nanti ya yang punya duit kan beli Caltech, jangan dulu percaya, cek dulu bisa diapain nih. Tapi kalau mastiin itu Caltech Marlboro nggak bisa. Cuman setidaknya enggak. Jadi kalau sumpama saya masukin kode rangkanya nih, nggak keluar gambarnya, kemungkinan itu bisa Marlboro. Cuman kalau keluar gambar yang Fish Air yang lain berarti emang bukan Marlboro. Gitu. Memang boy banjir. Sayang sih emang di Yamaha di katalog di webnya gitu ya, untuk seri Fish Air dia nggak lengkap tipe-tipenya, cuman ada yang 2003 sampai 2005 doang. 2002 sampai 97 gambarnya nggak ada gambarnya, jadi kita nggak bisa ngeliat. Iya. Beda ya sistem yang dipakai di motor apa aja nih, kan suka ada tuh kayak YP. Fish Air, F1ZR, Force One dari dulu emang udah ada YPCS. Apa tuh? Itu Yamaha Power Cooling System. Sistem apa? Pendingin berarti? Sistem pendingin, kalau bahasa Indonesia sistem pendinginan dari Yamaha lah. Itu dari kipasnya itu kan sama kayak Tornado berarti. Tornado. Tornado. Ya pokoknya ada kipasnya itu ngedinginin di bagian blok sehernya lah. Cuman gitu. Kalau si Tornado itu kata Bang Cikal nih ada dua nih, selain dari yang kipas itu. Iya. Ada juga dia pakai kayak jadi dari tabung oli sampingnya tuh ada dua, nggak langsung ke karbu, satu lagi ke belakang crankcase. Itu buat apa ya? Iya, yang langsung banjurin ke itunya katanya. Berarti mungkin kayak Ninja berarti. Iya, canggih enggak ya. Kalah dong Fish Air nih. Aduh, Fish Air belum ada tuh begitu tuh. Yamaha masih merem kali dulu, masih tidur. Tapi kelemahannya ya itu koplingnya lemot, nggak bisa. Ini kan paling. Kalau ini kan katanya tadi 1 ke 2 ya lemotnya. Iya. Kalau itu lemot semua. Itu tiap motor ada kelemahan ya. Tapi emang sih enak kalau Fish Air tuh ya. Akselerasinya tuh cepet. Ya. Enak banget pokoknya. Sebenarnya sih menurut saya ya F1ZR tuh paling enak tuh buat perkotaan lah, bisa dibilang. Kalau stop and go nya lebih dapet, tapi kalau buat touring jauh ya capek dah. Capek. Gigi 4 udah gigi 4. Aduh. Ya itu ya pokoknya yang dia. Apaan? Kelebihan dan kekurangannya apa nih menurut ente dari mulai Force One, F1Z sama Fish Air? Ya kalau kekurangan nih bicaranya mesin standar ya, maksudnya jangan kalau udah dikorek juga cerita deh itu. Pokoknya kalau basicnya standar, kalau buat perkotaan udah paling terbaik dah. Apa tuh? Mau Force One, Fish Air, ya ini enak sih kalau emang gimana ya. Kalau emang kita buat santai tuh nggak pakai kopling tuh enak juga. Jadi kalau buat jalan santai, ya cuman kalau mau nyalip kan kalau bicara belum kopling kan nggak bisa ngeringin lah ya, dikeringin susah, jadi mesti pakai Fish Air gitu. Katakan enaknya begitu. Iya, dikeringin gitu. Ya kalau buat harian mah enak banget deh. Fish Air mah saya bilang nggak ada nggak enaknya. Dari posisi ridingnya tuh udah enak banget. Ya bisa dibilang 2 tak irit ya, dari kelas yang lain ya mungkin bisa dibilang masih irit. Maksudnya masih bisa terbilang irit untuk 2 tak gitu ya. Udah cukup ngebut sih. Udah cukup ngebut untuk kayak nyalip mobil tuh udah standar ting-tingnya gitu ya. Udah tinggal udah dapet. Kekurangannya apa? Kalau bisa dibilang kekurangannya apa ya? Mungkin ada yang bilang knalpotnya agak terlalu berisik untuk standar ya. Itu bernandakan powernya gede bos, benar? Ya gede. Kalau nggak gede emang Yamaha sengaja kali biar over Iya, powernya keluar semua. Kalau mau dipendem bisa, tapi nggak keluar. Takutnya. Iya dong. Agak berisik soalnya. Kalau bicara kayak RX juga berisik apa adem sih standar ya? Adem kan hitungannya, malah bisa dibilang ademan RX. Iya, abis itu yang peredam lebih adem lagi. Terus Ninja kenapa standarnya adem banget kan? Iya, tapi jadi cemen larinya. Coba ganti knalpot racing. Kalau nggak kejambak setan. Iya,
Emang kalau di dua tak itu kenapa ngaruh ya? Iya, ngaruh banget. Buat power, makanya ente kalau mau nggak berisik mah pakai Matic. Kayak Matic. Apalagi nih. Mau tapi mau apa tampilan kayak Fish Air cuman nggak berisik. Pakai Vega Air. Stiker katanya pakai Fish Air. Itu kalau Vega Air sama plug ya? Apa yang sama? Bodinya? Body, nah kalau Vega Air dia sama semua kecuali sayap luar dan sayap dalam. Jadi kenapa beda? Karena kalau box filter Fish Air tuh ramping, ya kan, box filternya. Nah kalau Vega Air tuh lebar. Jadi di bagian dalam leg seal-nya tuh agak ngegede begitu. Tapi kalau dari depannya sama Sama aja? semua. Tapi nanti ke ngepluginnya ke leg seal-nya beda? Dudukan ke leg seal-nya? Oh, dudukannya beda. Oh beda? Iya. Berarti nggak bisa dong pakai. Oh, Kalau terus- body mah bisa ya? Kalau body lain sih bisa. Nah, bisa juga nih pakai punya Vega Air nih, sayapnya gitu kan. Tapi bracketnya ngerubah di bagian tengah. Oh Iya, karena dudukannya nggak semua sama. Cuman kalau kayak baut yang di sini sama baut yang paling bawah sama juga. Nah, tuh buat temen-temen Tuh. yang punya, kalau mau ngerubah nggak punya budgetnya kurang pakai Vega Air bisa, cuman rubah dudukan aja dikit nanti. Mau diapain Veganya? Vega Fish Air-nya Oh, kalau pakai sayapnya mau udah pakai patah. body Vega Air bisa. Bisa juga. Kenapa tidak bisa? Menurut ente nih di livery yang paling banyak di Indonesia tuh Fish Air yang mana? Yang paling banyak Oren, ya? itu oren hitam 2004. Oh itu 2004. Ya, enggak 2003 juga ada. Pokoknya yang paling banyak tuh cuma dua. 2004, 2003 tuh paling banyak warna biru putih Ya, sama berarti. oren hitam. Dah. Oh, ya. Sisanya udah nggak tahu kemana tuh. Di jalan juga jarang lihat. Kalau yang biru putih itu macam-macam Biru atau cuman gitu doang? Ya begitu. Pasti macam-macam gimana? Ada liverynya? Ya liverynya Biru yang putihnya 2003 tuh kayak punya Ayah Dodi tuh 2003. Oh itu 2003. Iya, kalau 2004 itu kayak Yang biasa, yang Fish Air-nya punya siapa gede ya? kan? Iya, yang Fish Air-nya punya siapa? Punya Aneh dulu yang orang hitam 2004 tuh, cuman Oh, iya. orang hitam ya kan 2004. Nah, cuman kalau Ayah Dodi 2003 biru putih. Cakep ya. Cakep juga sih itu. Cuman itu kan di si apa namanya? Itu di sayapnya ada juga kan? Masih ada stripingan. Ada. Cuman kalau 2003 dominan kayak cuman garis-garis tipis doang kan, ada garis warna merah. Nah, iya, cuman kalau 2004 lebih agak rame. Lebih rame. Alay lah ya. Iya, nggak alay juga sih, cuman rame. Ya pokoknya keren lah, Fish Air mah udah. Nah, nih, jadi buat teman-teman yang masih bingung mengenai Fish Air, mau tanya-tanya apa sih, kalau apalagi yang belum tahu, Andi Garage belum tahu ente main Fish Air, aduh Andi, coba kasih tahu dulu nih ente nih. IG saya Andi Garage 21. Di Ya. situ ente ngapain di situ? Berdagang Iya kah? berdagang dong, jualan spare part. Berpat apa di? F1 Jet Air, F1 Force One juga ada, Cuman ada. cuman dikit. Kalau mau Mio boleh. Mio boleh. Boleh. Kalau ada mah dikasih Andi. Yo, Soalnya Andi ini pokoknya kalau yang teman-teman yang udah pada main Fish Air lama tau lah ya, soalnya si Andi dari dulu nyetoknya Andi. Iya dari dulu sih, dari awal cuman hobi, cuman punya gitu kan, pengen punya Fish Air, ya kan, terus tahu juga beli barangnya di mana, lama-lama jadi usaha. Alhamdulillah. Pesan-pesannya nih buat yang pada punya Fish Air, enggak Fish Air doang sih, yang punya motor-motor jadul dah apa? Ya pokoknya sabar aja lah kalau datang. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang lagi, aduh. Goreng aja. Harga juga digoreng. Yang mau beli Fish Air sekarang ya bisa dibilang ya udah sabar lah. Dulu bisa belum ngerasain mungkin atau gimana ya. Dulu Fish Air kan harganya goceng. 4 dapet ya? juta. Dulu inget banget tuh 6.000 tuh udah pasti rapi banget. Sekarang 6.000 boro-boro. Bahan berapa nih? Sekarang bahan itu bisa 8 sampai 10-an. 8 juta bahan. Itu kalau 10, nah kadang-kadang suka ada yang males nih, barangnya bisa dibilang ya maaf jelek lah, misalnya nggak worth it gitu ya. Cuman karena mentang-mentang naik nih, di harganya terlalu naikin. Jadi pas lihat barangnya ya sedih. Gitu. Oh, satu lagi nih terakhir mau lupa. Di, kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau ngangkat nih motor Fish Air atau Force One lama, Oh iya. apa aja sih yang harus dicek biar nggak ketipu nih? Oh. Misalnya kan sekarang lagi naik nih harganya, jangan nanti udah misalnya gua nih beli 10 juta nih, Caltech nih. Nah. Cek. Ini lagi pas dilihat mesinnya busuk gimana tuh? Nah, iya pokoknya kalau
susah sih itu nyari Caltech ya. Kalau emang mau nyari Caltech ya pastiin kode rangkanya itu ya. Nah kalau dari segi mesin, kalau emang penjualnya jujur, tanya bloknya OS berapa, itu kan susah ya. Masa ya buka blockhead dulu ya kan. Kalau iya sekrut dulu ya. Kalau jujur mah OS-nya berapa, kalau emang jujur ya saya nggak tahu OS-nya berapa ya kan. Oke. Dan kalau emang mau niat dikit, karbunya dicek tuh ori apa enggak. Terus apa namanya CDI cek ori apa enggak, karbu cek itu ori apa enggak. Dan apa ya paling sebisa mungkin bisalah agak teliti juga lah itu kira-kira motor yang bekas berantakan dirapin ala kadarnya atau enggak emang dari dulu masih ori cuman simpen. Ya kok terbengkalai aja, kondisinya cuman buluk tapi masih ori semuanya dari baut-bautnya. Pokoknya masih utuh lah cuman jelek doang. Gitu. Jadi lebih teliti deh dilihat sama dibandingin motor yang ori cuman jelek sama yang jelek dibikin gitu kan. Terus jangan yang bekas balap yang Nah, apalagi bekas balap, tiba-tiba udah bekas potongan itunya aja tuh bagian buat standar 2. Wah, sedih. Harus dilihat juga ya. Nah, dilihat juga tuh bener bekas balap atau enggak. Ya cuman jarang sih yang bekas tabrakan, ya saya bilang jarang sih sampai yang rangkanya bekas kelipet gitu kan. Pasti kelihatan sih kalau bekas pres-presan. Yang penting yang dicek itu mesin lah ya. Ya, mesin dicek tuh. Ya kalau emang teliti, dicek juga lah keoriannya dari sok depan, dicek. Arem, nah kadang-kadang arem ada cepet nanya, bang kok ban belakang saya kok mepet banget sama spakbor ya. Saya bingung, kok mepet ya, coba om difotoin aja motornya, nanti pakai arem Jupiter. Buset panjang banget aremnya Jupiter kan. Modra kayak Thailand bos. Iya, dia bannya kan terlalu ke belakang dan soknya emang tidur banget, jadi ya itu arem Jupiter om gitu. Wah, aduh saya kecelek dong nanti. Lah emang kenapa, saya baru beli, bilangnya ori. Ya itu ori siapa, ori Jupiter tapi bukan ori Visa. Tapi kalau misalnya itu dari dari mesinnya bisa didengerin nggak? Nah kalau mesin dengerin deh tuh suara ada dua sih, antara suara rumah kopling berisik kan sama Sanseer mirip-mirip tuh suara yang gerosok-gerosoknya. Nah kalau rumah kopling udah oblak bisa ditarik aja tuh handle koplingnya. Kalau dipencet diam berarti ya, berarti rumah kopling. Iya kalau ditarik masih bunyi juga mungkin Sanseer. Aduh, tapi emang emang wajar sih kalau rumah kopling kena tuh emang bisa dibilang umur. Tinggal ganti. Iya, tinggal ganti. Beli ke Andi banyak. Iya, enggak banyak juga sih. Ada nggak? Nggak ada. Lagi kosong. Lagi kosong. Harganya sebenarnya dua opsi. Kalau emang beli baru harganya oke, harganya emang gopean tuh beli baru. Gope? Iya, rumah kopling yang ngeset. Oh, ngeset. Iya. Nah, kalau mau budget minim bisa beli karet rumah koplingnya doang. Karet rumah kopling diganti di tukang bubut. Cuman karet rumah kopling nggak ada yang ori. Nggak ada yang ori. Kalau Yamaha ngeluarin ori nggak bakal beli rumah kopling. Iya, benar. Iya, orang beli karetnya doang. Nggak bakalan iya. Ngeset ya. Nggak bakal orang beli ngeset kalau rumah karetnya doang perkaranya. Iya. Tuh masih kurang jelas, tanya di komen. Nanti kalau masih kurang jelas Mamang bikin video lagi sama si Andi Greg. Oke? Sekian dulu videonya dari Mamang. Terima kasih yang udah nonton. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belanja ke Andi ya yang punya Visa. Oke? Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.